Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama dengan kami, dan bagi Anda yang baru saja bergabung bersama kami, akan kami sajikan kembali 3 berita utama kita di hari ini. Rumah kosong di Merauke ludes terbakar saat hujan deras. Temukan sejumlah masalah pelayanan kesehatan saat inspeksi mendadak ke rumah sakit terbesar milik Pemprov. Gubernur langsung berhentikan direktur rumah sakit. Cuaca buruk selama 3 hari, Sungai Panpan di Kabupaten Duga meluap. 15 warga dinyatakan hilang. Saat ini merebak isu beredar BBM jenis Pertalite yang tercampur air di sejumlah daerah di Indonesia. Entah benar atau tidak, isu ini meresahkan masyarakat, khususnya pemilik kendaraan bermotor. Berbeda dengan warga Merauke, Papua Selatan, mereka tidak terpengaruh dengan isu tersebut. Warga tetap menggunakan BBM jenis Pertalite karena harganya lebih murah. Kalau untuk saya sih sementara tidak ada, Pak. Tidak ada. Sempat sering Pertalite tapi belum merasa kayak ada gangguan pada mesin kendaraan. Jadi tetap menggunakan Pertalite ya? Tidak ada keraguan ya? Kalau Anda tidak punya keraguan seperti itu, tidak khawatir? Tidak tetap ya? Berdasarkan data di SPBU Ahmad Yani Merauke, pasokan BBM jenis Pertalite rata-rata 10 kiloliter per hari dan sejauh ini masih normal dan tidak terpengaruh isu BBM bercampur air. Kasus BBM Pertalite bercampur air berawal dari viralnya video dan laporan motor yang mogok setelah mengisi BBM jenis Pertalite di beberapa SPBU di Jawa Timur. Namun sejumlah pihak menduga ada yang sengaja merekayasa kasus ini untuk menyudutkan Pertamina. Muhammad Ridwan dan Rian Tonai melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Kasus narkotika masih marak terjadi di Papua. Terbukti, Polda Papua sejak Januari hingga Oktober tahun ini mengungkap 133 kasus narkotika. Dalam pengungkapan ini, polisi meringkus 167 orang tersangka yang terdiri dari 152 warga Papua dan 15 warga negara asal Papua Nugini. Mereka diduga sebagai bandar, pemakai sekaligus kurir. Dari tangan para tersangka, polisi menyita ganja seberat 97 kg. Saat ini barang bukti tersebut berada di Mapolda Papua. Kasus mulai Januari 2025 sampai Oktober 2025 itu sebanyak 133 kasus ganja. Untuk tersangkanya ada 167 orang yang terdiri dari warga negara Indonesia 152 orang, kemudian warga negara asing atau Papua Nugini itu ada 15 orang. Nah, mereka dari Papua Nugini masuknya rata-rata ilegal yang masuk ke Indonesia dengan membawa barang-barang haram tersebut. Kemudian masuknya dari Papua Nugini ada jalur tikus, jalur darat, kemudian ada jalur laut. Nah, mereka biasanya masuk malam hari kalau jalur laut itu. Para tersangka mengaku mengedarkan ganja tersebut di wilayah Papua dengan sistem barter atau ditukar dengan sepeda motor atau barang elektronik. Para tersangka dikenakan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman hukuman penjara hingga hukuman mati serta denda miliaran rupiah. Hendra dan Rian Tonai melaporkan dari Kota Jayapura, Papua. Gubernur Papua melakukan inspeksi mendadak ke Rumah Sakit Umum Daerah Dok 2 Jayapura pada hari Selasa. Gubernur Matius Fakiri meninjau sejumlah ruangan dan fasilitas pelayanan pasien di rumah sakit terbesar milik pemerintah. Dalam peninjauannya, Gubernur menemukan sejumlah pelayanan yang tidak berjalan baik, serta kendala manajemen yang harus segera dibenahi.
Selama ini kendala utama layanan kesehatan di Papua bukan terletak pada tenaga medis, melainkan pada sistem dan tata kelola rumah sakit yang belum tertata. Gubernur bahkan langsung memberhentikan direktur rumah sakit dan sejumlah pimpinan di berbagai divisi rumah sakit. Para juru rawat, dokter, dan saya lihat memang masih banyak juru rawat dan dokter yang punya hati untuk melayani orang Papua. Saya sudah sampaikan layanan kesehatan tidak boleh menolak orang Papua pun yang mau mengecek kesehatannya. Terima dulu. Masalah urusan BPJS dan setelah itu tanggung jawab nanti ke kami. Sehingga tadi saya terima kasih di beberapa bagian yang memang punya hati untuk melayani orang Papua. Mereka bisa melakukan hal-hal yang saya mau. Tentunya ini saya bagian yang akan saya lakukan. Dan saya pastikan hari ini saya memberhentikan Direktur Rumah Sakit Papua. Dan nanti seterusnya semua manajemen saya berhentikan. Ada perombakan baru. Saya mau pelayanan di Dok 2 yang lebih baik. Setelah pergantian direktur dan seluruh manajemen RSUD Dok 2, pemerintah Provinsi Papua akan melakukan evaluasi total agar layanan kesehatan benar-benar berpihak kepada masyarakat. Rian Tonai melaporkan dari Kota Jayapura, Papua.